Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi ya. Kali ini Umi mau berbagi dengan penjelasan huruf-huruf hijaiyah, apa dan di mana makhrajnya serta sifatnya dan hukum-hukum bacaannya. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari huruf alif ya. Kita baca dulu. Alif, alif, alif. Ba, ba, ba. Ta, ta, ta. Sa, sa, sa. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. Kha, kha, kha. Dal, da, da, da. Za, za, za. Ro, ro, ro. Z, z, z. Sa, sa. Sha, sha. So, so. Bo, bo. To, to. The, the. A, a. G, fa, fa. O, o. Ka, ka. La, la. Ma, ma. Na, na. Wa, wa. Ha, ha. Ya, ya. Nah, itu pengucapan huruf begitu teman-teman, pengucapan huruf hijaiyah yang di fathah atau dihidupkan ya. Alif ya, a, a gitu ya. Nah, kita sekarang membahas makhrajul huruf dan sifatul huruf dan hukum-hukumnya. Huruf 1, huruf ini mempunyai makhrajul hurufnya di mana, sifatnya apa saja gitu ya teman-teman. Nah, terus mempunyai hukum-hukumnya apa gitu ya. Nah, di sini kita mulai ya dengan alif ya. Alif, a ya. Ini mempunyai hukum baca, makhrajul huruf adalah ini mempunyai dua kita gabungkan jadi satu karena nggak ada hamzah di sini ya, jadi hamzah ya atau alif ya. Nah, nanti dibedain hamzah dan alifnya. Alif di sini mempunyai makhrajul huruf namanya al-jauf ya. Al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Jadi maksudnya di sini
Al-jauf di sini adalah huruf-huruf mad ya. Alif termasuk huruf mad, waw termasuk huruf mad, ya termasuk huruf mad, yaitu huruf al-jauf ya. Nah, alif termasuknya. Jadi bila kita ucapkan dari pangkal tenggorokan sampai ke ujung mulut itu mengalir ser gitu ya. Ser, nggak ada penghalang. A gitu ya. Nah, selanjutnya begitupun dengan hamzah ya, sama di sini ya. Makhrajnya di khalqi tenggorokan. Nah, sedangkan sifatnya satu al-jahar. Jahar adalah ada getaran dan tahanan, banyaknya tahanan ya. Al-jahar. Kedua adalah az-zidah ya. Az-zidah itu bila mana disukunkan atau ditasjidkan, hamzah atau alif itu ya, hamzah lah ya, alif atau hamzah ya sama sebenarnya, bedanya nanti ada perbedaan juga. Itu bila mana ditasjidkan atau disukunkan, dia akan tertahan, terputus suara. Contoh, kalau kita sukunkan, hamzah kan biasanya kepala ain itu bisa bertempat tinggal di mana-mana ya. Kalau kita sukunkan, kalau alif ini adalah satu alif ini adalah hurufnya huruf mad ya, huruf pemanjang. Kalaupun alif ini berharokat itu tidak asli. Tapi kalau hamzah itu asli ya teman-teman, asli dimanapun hamzah itu berada pasti berbunyi itu ya, berbunyi, ada hukumnya, ada bacaannya. Kalaupun di fathah a, i, u, kalaupun dimatikan dia akan terhenti huruf yang berkaitan dengan hamzah tersebut. Contoh, hamzah disukunkan banyak ba ya, kita akan terhenti suaranya karena sifatnya zidah, ba. Nah, nggak boleh ba, nggak boleh dipantul, tertekan doang, nggak ada sifat tambahan selain zidah itu ya. Oke. Ba. Nah, itu sifatnya zidah ya. Setelah zidah terus ada infitah ya. Istifal dan infitah ya. Istifal itu artinya tidak naiknya pangkal lidah ya, atau tipis ya, tidak tebal ya, atau tipis. Nah, kalau infitah itu artinya ada ruangan di antara rongga mulut, antara lidah dan langit-langit itu tidak bersentuhan atau ada ruangan ya. Jadi lidah kita tidak naik ke atas. Itu dari sifatnya ya teman-teman. Nah, sekarang hukumnya. Hukum yang pertama adalah ya, bacaannya adalah idhar khalqi. Idhar khalqi, hukum dari nun mati dan tanwin ya. Maaf di sini Umi nggak nulis ya, nggak bikin tulisan coret-coret, cuman pakai suara. Nah, di sini huruf alif adalah mempunyai hukum bacaan idhar khalqi, yaitu dari hukum nun mati dan tanwin. Satu ya. Kedua adalah mempunyai hukum bacaan ikhfa safawi, yaitu dari hukum mim mati ya teman-teman, dari hukum mim mati. Kedua, mempunyai hukum bacaan dari idhar komariah ya, idhar komariah atau alif lam komariah ya, yaitu hukum dari lam ta'rif ya, hukum dari lam ta'rif ya. Itu hukum-hukumnya ya teman-teman. Jadi hukum dari bacaan alif adalah idhar safawi, idhar halqi, terus idhar komariah ya, huruf dari hukum-hukum dari nun mati dan tanwin, mim mati dan lam ta'rif ya. Kedua adalah huruf, terus dibedakan ya, ada hukumnya hamzah ya.
hamzah ada hamzah wasol dan hamzah kotok ya. Hamzah wasol bila mana ya. Hamzah wasol bila mana ada hamzah wasol, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Lafal bismillah, bismi kalau dihilangkan otomatis hamzah wasol tersebut akan digunakan. Ini hamzah wasol sebagai penolong ya. Hamzah wasol adalah sebagai pahlawan atau penolong. Bisa di hamzah alif ini ya. Alif ini ya bisa dikatakan sebagai pahlawan. 1. Bisa dijadikan pemanjang. 2. Bisa dikasihkan namanya tadi hamzah wasol. Bila mana tidak ada kalimat, contohnya di bismillah. Bismillah, bisminya dihilangkan menjadi Allah. Bacanya bismillah Allah gitu ya. Teman-teman jadi ya begitu ya. Kalau hamzah alif ini bila mana ada lafal ya, lafal kita baca Al-Qur'an, di Al-Qur'an ada hamzah wasor, yang pertama ada hamzah alif kayak gini, terus di wasol dia tidak akan berguna, tidak ada faedah, tidak terpakai ya. Tidak terpakai. Tapi apabila diulang dari awal itu dibaca dari awal hamzah tersebut untuk pengawalan, dia akan terbaca. Kadang berharokat fathah, kadang berharokat kasroh ya. Kadang berharokat fathah, kadang berharokat kasroh. Kapan terjadi harokat fathah ya? Bila mana kita membaca hamzah alif ini berharokat fathah, dia setelah alif ini hurufnya bertemu dengan huruf lam ya. Ingat ya teman-teman, setelah alif bertemu dengan huruf lam. Setelah alif bertemu dengan huruf lam, kita wajib bacanya adalah berharokat di atas, yaitu al. Nah, itu al ya. Nah, setelah itu, setelah kita baca umpama di dalam Al-Qur'an kita tidak mendapatkan huruf lam setelah hamzah, kita lihat huruf berikutnya. Huruf setelah hamzah tersebut bila mana berharokat fathah atau kasroh, ingat-ingat ya, yang tidak ada lamnya ya teman-teman, yang tidak ada lamnya, tapi kita jumpai huruf hamzah di dalam bacaan Al-Qur'an, di dalam pertama membaca kita di ibtida ya, wasol ibtida, waqf ibtida ya, atau pembacaan pertama ya, ulangan ya, diulang dari pertama itu ada hamzah wasol bila mana tidak ada huruf lamnya, kita lihat dari huruf yang hidupnya ya. Kalau hidupnya dia itu berharokat fathah dan kasroh, ini double ya teman-teman, fathah dan kasroh yang tidak ada lamnya sebelum hamzah ini atau sebelum alif ini, dia dibaca i atau dibaca kasroh. Nah itu ya teman-teman, ingat ya. Yang pertama, bila mana hamzah ini bertemu dengan huruf lam, ada huruf lamnya, dia dibaca al ya, baca al, masuk al ya, dibaca al. Bila mana tidak ada lamnya, kita lihat huruf berikutnya yang berharokat fathah atau kasroh, kita baca kasroh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana tidak ada huruf lam setelah hamzah ini, kita lihat huruf berikutnya kalau berharokat dhammah ya, dhammah itu dibaca dhammah. Jadi kita kalau mau membaca hamzah wasol, alif yang di awal mau kita baca, kalau ada lamnya kita baca a, kalau tidak ada lamnya kita lihat huruf berikutnya. Bila mana berharokat kasroh dan fathah, spesial kasroh dan fathah dua ya, dibaca kasroh ya. Yang dibaca kasroh adalah huruf berikutnya berharokat kasroh dan fathah. Kasroh maupun fathah tetap dibaca kasroh atau i. Nah setelah
selain kasroh ya, ada dhammah, yaitu hamzah ini bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah. Itu namanya hamzah wasol ya teman-teman. Nah, sekarang hamzah koto ya, hamzah koto ya. Hamzah ini kan diwasol ya, pas diwasol. Kalau hamzah koto yang berupa biasanya berkepala ain ya. Berkepala ain itu di tengah, di awal, di akhir dia tetap berharokat dan harokatnya asli. Kalau hamzah wasol harokatnya tidak asli. Kalau hamzah koto harokatnya asli. Dimanapun, walaupun disukunkan pun dia akan terbaca ya teman-teman. Bahkan dia mempunyai hukum zidah kalau disukunkan. Contoh, umpamanya ada hamzah di sini, a, itu ya, ba. Nah, hamzah disukunkan, ba, ta, nah gitu ya, dibuka, langsung diputus suaranya, ta, nah begitu ya. Itu namanya hamzah koto ya teman-teman. Selanjutnya huruf ba ya. Huruf ba, makhrajul huruf ba adalah safatain ya. Safatain artinya di kedua bibir ya, di dua bibir. Ba di bibir ya. Caranya adalah, pengucapannya adalah ditempelkan kedua bibir ya, bibir bawah atas otomatis ya, bibir kan bawah sama atas ya. Kita ucapan langsung dilepas, ba, bi, bu. Nah gitu ya. Kalau dimatikan, otomatis semua huruf hijaiyah bila mana berharokat, dia itu keluar dari makhrajnya, lepas dari makhrajnya, dari rumahnya ya. Makhraj adalah rumah ya, rumah keluar huruf. Nah, kalau berharokat fathah berarti dilepas, bibir kita tempelin dulu langsung dilepas. Ba, kasroh, bi, dhammah, bu. Nah, bu kalau dhammah muncul atau monyong. Nah, kalau huruf ini, kalau huruf hijaiyah berharokat sukun, dia akan pulang dari ke rumahnya, yaitu dari luar ke rumahnya masuk. Contoh, ab, ib, ub. Nah, itu makhrajul huruf ba ya teman-teman. Nah, sedangkan sifatnya ba ini adalah jahar ya. Jahar, adanya sedikit getaran dan banyaknya tahanan ya. Ada getarannya, ba, 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 ada getaran. Nah, huruf sifat keduanya adalah zidah ya. Sifat keduanya adalah zidah, bila mana huruf disukunkan atau ditasjid dia akan terputus suara kita. Contoh, ab, ib, ub, langsung terputus nafas kita ya, terputus suara kita. Nah, terus sifat yang ketiga adalah tipis ya, istifal ya, atau infitah. Istifal adalah tidak naiknya pangkal lidah ya, datar, lidah kita datar ya. Begitu dengan infitah. Jadi antara lidah sama langit-langit mulut itu ada ruangan. Ada ruangan, di situ ada ruangan ya. Tidak, lidah kita tidak memenuhi langit-langit mulut. Itu sifatnya ya teman-teman. Nah, islaq sama ismat kita nggak usah dibahas karena di sini cuman kalau ismat sama islaq itu adalah cepat dan lambatnya cara pengeluarannya saja ya. Itu tidak masuk ke hukum bacaan tajwid, nggak apa-apa ya. Kita nggak usah dibahas. Selanjutnya hukum bacaan. Hukum bacaan 1, mempunyai hukum bacaan qalqalah ya teman-teman. Qalqalah yaitu dipantulkan. Nah, dipantulkan. Hukumnya dari hukum huruf mati. Nah, huruf ba ini bila mana tidak mati, tidak mempunyai hukum bacaan qalqalah. Tidak mempunyai hukum huruf mati. Nah,
Makanya dihukumin huruf mati, hurufnya harus mati. Hurufnya harus mati baru dihukumi hukum huruf mati, yaitu bacaan qalqalah. Caranya memantulkan. Nah, bila disukunkan, dia terjadi menjadi bacaan qalqalah. Kalau ba ini berharokat fathah kasroh domah, dia tidak mempunyai hukum qalqalah ya. Bukan bacaan qalqalah. Bacaan biasa. Tapi kalau disukunkan, dia akan menjadi hukum bacaan qalqalah, yaitu hukum dari huruf mati. Contoh kita sukunkan. Ab, ib, ub. Nah, gitu ya. Dan di sini tadi ada sifatnya zidah ya teman-teman. Bila mana kita mengucapkan bacaan qalqalah ya, kita harus kasihkan dulu sifat zidahnya. Caranya ditekan dulu langsung dipantulkan. Tekan mantul, tekan mantul gitu ya. Ab, itu ya, ab. Ini adalah salah satu hukum dari huruf ba. Hukum keduanya adalah mempunyai hukum dari nun mati dan tanwin. Apa itu nama bacaannya? Bacanya adalah iqlab. Bacanya adalah iqlab. Bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, dia akan menjadi atau berubah bacaannya sebagai bacaan iqlab. Iqlab itu apa? Iqlab adalah merubah huruf ba ini menjadi bacaan huruf mim dalam bacaan. Dalam tulisan tetap ba, tapi dalam bacaan pengucapan dia akan menjadi mim gitu. Satu ya, ini dua ya, huruf ba ini punya hukum bacaan iqlab, hukum dari nun mati dan tanwin. Nah, ketiga adalah ikhfa safawi ya. Ikhfa safawi dari hukum mim mati. Berarti ba ini udah mempunyai 3 hukum ya. 1 qalqalah, 2 iqlab. 2 iqlab dari hukum dari nun mati dan tanwin. Terus 1 ya hukum dari huruf mati, 2 hukum dari mim nun mati dan tanwin, 3 hukum dari mim mati. 4 adalah hukum dari alif lam ta'rif, ya, hukum dari lam ta'rif yaitu idhar qamariyah ya. Jadi idhar qamariyah ya, ibi khajaka di situ ya, adalah ba ya, punya hukum lam ta'rif yaitu idhar qamariyah. Salah satunya adalah di situ ya. Nanti masuk ke hukum idgham juga ada hukum idgham ya. Hukum idgham yang itu aja ya, yang jelas-jelas aja di sini. Itu hukum-hukum dari huruf ba ya. Ketiga adalah huruf ta. Makhrajul huruf ta, punggung ujung lidah kita menempel ke gigi gusi bagian atas ya. Gigi gusi seri atas ya. Gigi seri atas ya, bagian tumbuh gusi bagian tumbuh gigi ya. Tak punggung ujung lidah kita ditempelin ke pangkal gigi seri ya, gigi seri atas ya. Tak gigi seri atas ya, pasnya tumbuh gigi situ ya, gusi ya, penumbuhan gigi, tempat tumbuh gigi di situ. Tak gitu ya. Itu makhrajnya ya teman-teman. Ini makhraj al-lisan ya, juga sama al-lisan ya. Kalau ba as-safatain, kalau alif al-khalqi, kalau ta al-lisan itu lidah. Dan sifatnya 1 adalah jahar ya. Tak adanya getaran dan banyaknya tahanan, tertahan. Nah, kedua sifatnya adalah ziddah ya. Ziddah
dia akan tertekan atau tertahan atau terputus suara kita bila mana huruf ta ini tersukunkan atau tasjid ya. Diralat ya teman-teman. Ta ini hukumnya adalah hamas. Hamas ya teman-teman, bukan zidah, bukan zahar ya. Hukum ta ini adalah hamas ya. Fahasohun sahosun sakata. Lupa. Adalah ta ini adalah hurufnya hamas, yaitu mengalirnya nafas ya. Ini hamas ya, mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas bila di sukunkan. Dan sifatnya kedua adalah zidah bila mana di tasjidkan atau disukunkan ya, tertekan, dia akan terputus nafas suara kita. Hukum ketiga adalah infitah ya, istifal atau infitah ya, tipis ya, tidak naiknya pangkal lidah dan ada ruangan di mulut kita ya. Langit-langit mulut tidak ada, lidah kita tidak memenuhi langit-langit mulut, itu sifatnya ya. Nah, kita bahas hukumnya. Pertama, hukumnya adalah ikhfa. Hukumnya adalah hamas ya. Hukumnya adalah hukum dari huruf mati ya. Hukum dari huruf mati yaitu bacaan hamas. Hamas adalah mengalirkan nafas. Contoh, kita kasihkan ya. Tapi ingat, hamas di sini kita harus ngasihkan huruf zidah dulu ya. Karena ta ini hurufnya zidah, terputus suara. Nah, terputus suara, dikasihkan terputus suara, langsung dikasihkan hukum bacaan hamasnya, yaitu mengalirnya nafas. Contoh, kita tekan dulu dan alirkan nafas. At. Nah, begitu ya teman-teman. At. Gitu ya. Maaf ya, tadi yang pertama bilang zahar itu salah ya. Harusnya adalah hamas. Maaf. Kita tekan dulu zidah, terus kita kasihkan hukum huruf mati yaitu hamas, alirkan nafas. At. Gitu ya teman-teman. Nah, hukum bacaan kedua adalah ikhfa ya. Ikhfa halqi ya. Ikhfa halqi hukum dari nun mati dan tanwin ya. Ketiga adalah hurufnya ketiga adalah hukumnya idhar safawi, hukum dari mim mati ya. Idhar safawi hukum dari mim mati. Keempat adalah hukum idhom samsiah ya. Idhom samsiah ya, atau alif lam samsiah ya, hukum dari lam ta'rif. Segitu dulu ya teman-teman. Kayak gini maksudnya hukum dari bacaan huruf ta tersebut ya. Selanjutnya adalah, dan ada hukum idhom ya. Nanti hukum idhom kita baca di hukum idhom ya, penjabaran dan penjelasan dari hukum-hukum idhom. Nah, seterusnya adalah huruf fa. Huruf makhrajul hurufnya ada lisan ya, lidah ya. Nah, tempatnya adalah ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas ya. Fa gitu ya. Fa gitu ya. Dan sifatnya adalah satu adalah hamas, fahasahu. Sifatnya hamas. Kedua adalah rokhwah, mengalir ya. Ketiga adalah infitah, istifal dan infitah tipis ya teman-teman. Nah, itu sifat-sifatnya, dan hukumnya adalah dia mempunyai hukum bacaan hamas ya, mengalir, gitu ya, mengalir ya, gitu ya. Mungkin bacaan hamas hukum dari huruf mati.
dari huruf mati ya. Hukum dari huruf mati. 1 yaitu bacaan hames. 2 mempunyai hukum dari nun mati dan tanwin yaitu bacaan ikhfa halqi. 3 mempunyai hukum bacaan dari mim mati yaitu idhar safawi ya. Hukum dari mim mati. Dan mempunyai hukum dari idgham samsiyah ya. Idgham samsiyah hukum dari lam ta'rif dan mempunyai hukum idgham ya. Nanti ada mempunyai hukum idgham ya. Yang idgham terbagi menjadi 3 itu ya. Nah, sekian ya teman-teman. Ini penjabaran 4 huruf alif, ba, ta, tha. Dilihat dari sisi makhrajul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum bacaannya. Ya teman-teman. Sekian dari Umi. Bila mana banyak kesalahan atau keceletotnya omongan, kata-kata, Umi minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.